warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmawati dengan NIM 19622050. Di sini saya akan menjawab ujian tengah semester dari Ibu Ulfa Okani Nasution SEMM. Baiklah, langsung saja pada jawaban nomor 1, yaitu lembaga keuangan bank. Yang pertama ada Bank Sentral, merupakan suatu institusi atau badan usaha nasional yang berfungsi untuk menjaga stabilitas nilai mata uang yang berlaku di sebuah negara. Lembaga ini bersifat independen, maksudnya adalah ia bebas menjalankan semua tugas dan wewenangnya tanpa adanya campur tangan dari pemerintah maupun pihak lain. Yang kedua yaitu Bank Umum. Lembaga yang menjadi perantara antara pihak yang memberikan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Ia menggunakan prinsip konvensional maupun syariah dalam layanan perbankannya. Adapun kegiatan dari Bank Umum adalah menghimpun dana dalam bentuk tabungan atau simpanan, memberikan pinjaman atau kredit, dan menyimpan surat serta barang berharga. Contohnya seperti BRI, BNI, Bank Mandiri, Bank BRI Syariah, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Ialah lembaga keuangan yang menjalankan aktivitas usaha secara konvensional maupun syariah. BPR tidak menyediakan layanan dalam pemindahan antara pengirim dan penerima dana. BPR tidak diperkenankan untuk menerima simpanan seperti giro, kegiatan falas maupun perasuransian. Yang keempat yaitu Pegadaian. Merupakan suatu lembaga keuangan bukan bank yang menyediakan penawaran layanan peminjaman uang kepada masyarakat dengan menyertakan barang atau surat berharga sebagai jaminan. Contohnya seperti sertifikat rumah, emas, kendaraan bermotor, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu ada asuransi, yaitu lembaga jasa keuangan yang menawarkan produk-produk asuransi seperti asuransi jiwa, asuransi pendidikan, dan lain sebagainya. Yang keenam ada leasing, yaitu lembaga pembiayaan yang menyewakan barang kepada masyarakat yang ingin menyewa dalam jangka waktu yang telah disepakati. Yang ketujuh ada pasar modal, yaitu sarana atau tempat bertemunya lembaga seperti perusahaan atau institusi lain yang memerlukan dana dari masyarakat dengan masyarakat yang memiliki dana untuk diinvestasi. Yang kedelapan ada koperasi simpan pinjam, yaitu menghimpun dana dari para anggotanya, kemudian menyalurkannya kembali kepada anggota serta non-anggota. Yang kesembilan ada dana pensiun, yaitu jenis dan usaha yang menyediakan layanan jaminan hari tua dengan cara menghimpun dana yang didapatkan dari pemotongan gaji pegawai setiap bulan selama seseorang masih aktif bekerja. Yang kesepuluh yaitu pasar uang, adalah tempat pertemuan antara pemberi dana dengan calon konsumen. Suatu pihak dapat meminjam dana dari pihak lain dengan tingkat bunga tertentu sebagai imbalannya. Jawaban soal nomor 2, kegiatan Bank Umum dibagi menjadi 4. Yang pertama, menghimpun dana dari nasabah. Kedua, tempat penyimpanan dana dan barang berharga. Ketiga, memberikan layanan kredit. Keempat, memindahkan dana nasabah. Selanjutnya, kegiatan Bank Perkreditan Rakyat dibagi menjadi 4 juga. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka dan tabungan. Yang kedua, memberikan kredit. Ketiga, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Yang keempat, menempatkan dana dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau tabungan pada bank lain. Jawaban soal nomor 3. Sumber-sumber dana bank terbagi menjadi 3. Yang pertama, dana yang bersumber dari bank itu sendiri. Ada setoran modal pemegang saham, cadangan-cadangan bank, laba bank belum dibagi. Yang kedua, dana yang berasal dari masyarakat luas. Ada simpanan giro, tabungan, dan deposito. Yang ketiga, dana yang bersumber dari lembaga lainnya. Ada kredit likuiditas dari Bank Indonesia, pinjaman antar bank atau call money, pinjaman dari bank-bank luar negeri, dan surat berharga pasar uang. Jawaban soal nomor 4 dibagi menjadi 5. Yang pertama ada karakter, yaitu sifat atau watak seseorang, dalam hal ini calon debitur. Tujuannya untuk memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya.
Yang kedua, ada capacity, yaitu untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba. Selanjutnya ada kapital, yaitu setiap nasabah yang mengajukan permohonan kredit harus pulang menyediakan dana dari sumber lain atau modal sendiri guna untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank. Yang keempat, ada kolateral, yaitu jaminan yang diberikan oleh calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Yang terakhir, kelima, yaitu condition, menilai kondisi ekonomi sekarang maupun di masa mendatang, apakah stabil atau tidak. Jika tidak, maka pemberian kredit sebaiknya tidak diberikan. Kalaupun iya, maka harus melihat prospek usahanya terlebih dahulu. Jawaban soal nomor 5 dibagi menjadi 5. Yang pertama, kiriman uang atau transfer, yaitu jasa pengiriman uang lewat bank pengirimannya. Bisa dilakukan pada bank yang sama atau bank yang berbeda. Yang kedua, ada clearing, yaitu penagihan warkat atau surat berharga yang berasal dari dalam kota. Besarnya tagihan clearing tergantung kebijakan bank yang bersangkutan. Yang ketiga, ada inkasso, yaitu penagihan warkat atau surat berharga yang berasal dari luar kota maupun luar negeri. Keempat, ada bank card, yaitu kartu yang dapat digunakan untuk mengambil uang tunai ataupun digunakan untuk membayar sejumlah barang yang dibeli, biasanya pada supermarket. Yang kelima, yaitu ada banknotes, yaitu jasa penukaran valuta asing. Baiklah, sekian dari jawaban ujian tengah semester saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.